Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus mencurahkan nikmatnya kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat-nikmat terbesar yang kita rasakan yang tidak tergantikan dengan nikmat apapun dan yang membuat nikmat lainnya menjadi bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga nikmat sehat yang sekarang ini sampai hari ini nikmat sehat ini menjadi nikmat yang mahal. Apalagi ketika masa pandemi yang belum selesai. Tapi semoga segera selesai begitu ya. Karena kalau kita baca berita di Arab Saudi ketika masuk sudah tidak perlu karantina, sudah tidak perlu PCR. Di tempat terbuka sudah tidak perlu pakai masker. Nah, semoga di Indonesia juga segera normal kembali, apalagi dekat dengan Ramadan sehingga nanti kita bisa menikmati indahnya bulan Ramadan secara bersama-sama berbahagia sebagaimana sebelum terjadinya pandemi. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan keteladanan terbaik. Beliaulah uswatun hasanah, beliaulah qudwah hasanah bagi kita yang keteladanannya terus tidak lekang oleh zaman. Kapanpun dalam bidang apapun kita mencari keteladanan, insya Allah kita dapatkan beliau adalah uswatun hasanah, teladan terbaik bagi kita. Maka semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau, untuk meniti dan mewarisi jejak perjuangan beliau, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita memasuki malam 11 bulan Sya'ban. Dan insya Allah kita akan membincangkan sebuah tema yang menarik karena beberapa hari lagi kita akan menemuinya, yakni malam nisfu Sya'ban. Pertengahan bulan Sya'ban. Jadi malam 15 Sya'ban begitu ya. Berarti Kamis malam Jumat begitu. Karenanya kemudian tema kita adalah keutamaan malam nisfu Sya'ban. Kita mulai dari keutamaan bulan Sya'ban. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensabdakan keutamaan bulan Sya'ban ini di dalam hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dzalika syahrun yaf'ulun nasu anhu." Ini adalah bulan yang kebanyakan manusia itu lalai darinya. Baina Rajab wa Ramadan, terletak di antara bulan Rajab dan Ramadan. Jadi ini kita semua hafal ya, posisi bulan Rajab itu, posisi bulan Sya'ban itu setelah Rajab sebelum Ramadan. Yang kemudian menjadi sebuah fakta menarik sebagaimana sabda Rasulullah, dan ini bisa kita dapatkan buktinya di masyarakat kita. Bulan ini kebanyakan manusia itu lalai. Apa bentuknya? Di antara bentuk kelalaian kita terhadap bulan Sya'ban adalah ketika kita kaget begitu masuk Ramadan, loh, nang kok wis Ramadan. Loh, gak kroso tiba wis poso Ramadan. Nah, itu kita kaget karena kita melalaikan bulan Sya'ban. Bentuk kelalaian kedua, nah ini lebih parah lagi. Ketika orang itu justru memanfaatkan secara salah atau menyalahgunakan bulan Sya'ban. Wis mumpung durung Ramadan diumbar, mumpung durung Ramadan maksiat-maksiat dhisik engko Ramadan taubat. Nah, itu sebuah logika yang keliru. Justru seharusnya
Kalau Ramadan itu diibaratkan sebagai sebuah istana yang penuh dengan keutamaan, penuh dengan fadilah, penuh dengan kebaikan, pahala-pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istana keberkahan itu bernama Ramadan, gerbangnya adalah Sya'ban. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang tidak melalaikan bulan Sya'ban. Apalagi ketika di bulan Rajab kemarin kita sudah bersiap gitu ya. Banyak kaum muslimin, para ulama yang berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban serta pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Nah, yang pertama fakta bahwa banyak manusia lalai dan luput pada bulan Sya'ban ini, melalaikan bulan Sya'ban ini, padahal dia punya keutamaan sebagaimana kelanjutan sabda Rasulullah, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Padahal dia bulan Sya'ban itu adalah bulan diangkatnya amal-amal kepada Allah Rabbul Alamin, Allah Tuhan semesta alam. Jadi pada bulan Sya'ban ini amal-amal itu diangkat, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini istimewanya bulan Sya'ban, fadilahnya bulan Sya'ban. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensabdakan bagaimana beliau kemudian memperbanyak puasa. Karena hadis ini sesungguhnya diawali dari pertanyaan sahabat, wahai Rasulullah, kami melihat engkau itu begitu banyak puasa di bulan Sya'ban. Maka Rasulullah kemudian menjelaskan tentang bulan Sya'ban itu. Dan penggalan terakhir hadis ini, fa'uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Maka aku senang jika amalku diangkat sementara aku dalam kondisi berpuasa. Nah, inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau sabdakan selalu benar, apa yang beliau katakan selalu tepat, tidak pernah salah, tidak pernah keliru. Baik fakta yang beliau ungkap terkait dengan banyaknya manusia yang lalai di bulan Sya'ban, apalagi terkait dengan keutamaan bulan Sya'ban dan bagaimana keteladanan beliau setelah mengetahui keutamaan bulan Sya'ban, diangkatnya amal kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mencontohkan memperbanyak kebaikan terutama puasa, sehingga dalam kondisi berpuasa itulah saat amal diangkat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan kebaikan sepanjang hari. Nah, sekarang sudah hari ke-11 begitu ya. Masih ada waktu bagi kita 19 atau 18 hari tersisa untuk memperbanyak kebaikan. Yang kuat puasa memperbanyak puasa sunnah. Yang tidak kuat puasa atau terhalang perbanyak kebaikan-kebaikan yang lain. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat memanfaatkan bulan Sya'ban itu untuk berbuat banyak kebaikan. Sementara yang muslimah, sebagaimana contoh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu tidak punya banyak waktu karena sibuknya melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk qada puasa Ramadan, melunasi hutang puasa Ramadan, beliau itu terakhir beliau lunasi total di bulan Sya'ban. Jadi kalau ada di antara kita para muslimah ya, kalau muslim, kalau bapak-bapak, saya yakin tidak ada yang hutang puasa begitu ya. Kecuali mungkin kalau yang sempat sakit dulu mungkin ya, isoman kena COVID waktu itu misalnya, punya hutang puasa ya harus dilunasi. Jangan sampai tiba Ramadan berikutnya hutang puasanya belum lunas. Tapi semoga yang bapak-bapak tidak ada yang hutang puasa begitu ya. Ibu-ibu yang hampir pasti karena ada tamu bulanan yang datang begitu, nah itu pasti akan punya hutang puasa. Kalau belum lunas, ini masih ada waktu 18 hari melunasi hutang puasa Ramadan itu, sebagaimana yang diteladankan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, yang berikutnya kita masuk ke keutamaan malam nisfu Sya'ban. Nah, ini juga termasuk bagian dari keutamaan bulan Sya'ban, karena di bulan Sya'ban itu ada puncak keistimewaannya pada malam nisfu Sya'ban, malam 15 Sya'ban, pertengahannya.
Dan terkait dengan ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musahin. Innallaha sesungguhnya Allah la yattali'u memeriksa hati hambanya fi lailatin nisfi min Sya'ban pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Fayaghfiru maka dia mengampuni li jami'i khalqihi seluruh makhluknya. Jadi seluruh makhluknya, seluruh hambanya, semua manusia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dua golongan. Illa li musyrikin, kecuali orang yang musyrik, au musahin, dan musahin. Nah, dua golongan ini. Dan semoga kita semuanya, terutama yang hadir pada kajian Ahad malam IKD ini, tidak termasuk dalam dua golongan ini, musyrik dan musahin. Nah, siapa itu musyrik dan siapa itu musahin? Nah, ini perlu kita bahas. Agar apa? Agar kita memahami, kemudian terhindar dari keduanya, dan kemudian mendapatkan fadilah malam nisfu Sya'ban, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terperosok ke dalam salah satu atau dua golongan ini, kemudian na'udzubillah tidak mendapatkan ampunannya. Pada saat semua manusia mendapatkan ampunannya. Coba bayangkan ketika kita misalnya kita bekerja di satu perusahaan, semua karyawan mendapatkan THR, cuma kita yang tidak dapat. Gimana perasaan kita? Pasti kita akan sedih, pasti kita akan kecewa. Terbayang nanti bagaimana wajah istri kita, keluarga kita di rumah, anak-anak kita, yang mereka mungkin berharap ada nafkah lebih begitu ya, ada uang hari raya, ternyata kita tidak dapat. Itu hanya THR begitu ya, yang jumlahnya tidak banyak, mungkin berapa rata-rata 1 bulan gaji begitu ya. Dibandingkan dengan ini, bayangkan kalau semua manusia, semua hamba Allah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara kita tidak mendapatkan ampunan, betapa menyesalnya kita, betapa ruginya kita, betapa kecewanya kita. Karenanya kita berupaya untuk menghindari baik musyrik maupun musahin. Nah, untuk musyrik ini insya Allah kita jelas begitu ya. Dan semoga kita semuanya terhindar dari musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi sebelum beliau diutus begitu ya, yang namanya musyrik itu ya para penganut paganisme, orang yang menuhankan banyak berhala khususnya. Ada yang menyembah Lata, Mana, Uzza, Hubal, macam-macam. Nah, itu musyrik di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling mudah contohnya begitu, menyembah berhala, paganisme, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu musyrik. Jadi dua golongan yang tidak mendapatkan ampunan di malam nisfu Sya'ban, musyrik dan musahin. Nah, siapa itu musyrik begitu ya? Ya, musyrik adalah orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Baik yang menyembah berhala, baik yang kemudian menyembah pohon, yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berdoa memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu juga musyrik begitu. Dan musyrik ini, musyrikkan orangnya, perbuatannya disebut syirik begitu ya. Ini bahayanya sangat besar. Yang pertama, syirik itu zulmun azim, kezaliman yang paling besar. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad kalau yang zulmun azim ini
Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Nah, nasihat Luqmanul Hakim kepada putranya. Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Di surat Luqman ya. Luqman itu bukan nabi, tetapi nama beliau diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Saking istimewanya, luar biasanya beliau, terutama bagaimana beliau mendidik anak, bagaimana beliau mengajarkan tauhid kepada anak. Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang paling besar. Dan di sini kita juga kemudian belajar, oh ternyata di dalam Islam, di dalam parenting Islami melarang itu boleh, begitu ya. Kan kadang-kadang kita langsung mengiyakan ya ketika ada teori atau pendekatan dari barat. Oh kalau terhadap anak-anak tidak boleh memakai kata jangan. Padahal di dalam Al-Quran ada contohnya langsung, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Memang dalam beberapa hal kita berupaya untuk menghindari kata jangan. Misalnya saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh melihat sahabat, ada sahabat yang kecil, gitu ya, masih kecil, makan dengan tangan kiri, maka beliau kemudian menasihati, makanlah dengan tangan kanan. Tidak pakai kalimat negatif, memang jangan makan dengan tangan kiri, tetapi pakai kalimat positif, makanlah dengan tangan kanan, ambillah dari yang terdekat, gitu. Nah, yang seperti itu bisa kita kolaborasikan, begitu. Yang kedua, adamul ghufran, tidak mendapatkan ampunan. Nah, ini bahayanya syirik. Dan jangan sampai kita masuk dalam golongan orang-orang musyrik yang syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana surat An-Nisa ayat 48 dan ayat 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain itu bagi hamba-hamba yang dikehendakinya. Maka jangan sampai kita terjerumus ke dalam kesyirikan. Karenanya Rasulullah mengajarkan kepada kita doa di setiap pagi dan petang. Yang ketika kita membaca Al-Ma'surat, nah itu ada doa itu. Allahumma inni a'udzubika, apa itu doanya? Kita memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari syirik yang kami ketahui dan memohon ampunan dari syirik yang tidak kami ketahui. Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la ta'lamuh. Nah itu. Nah, Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Nah, kita memohon perlindungan kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung, kami berlindung kepadamu dari syirik yang kami ketahui, dan kami memohon ampun dari syirik yang tidak kami ketahui. Itu maksudnya syirik kecil, karena syirik besar, nah kita semuanya insya Allah tahu. Nah syirik kecil itu kadang-kadang tidak kita sadari, tidak kita ketahui. Nah di antara syirik kecil ya riya, begitu ya. Tapi kalau riya itu tidak sampai pada adamul ghufran seluruhnya. Kalau syirik besar, amal kita yang bertahun-tahun, berpuluh tahun sejak kita balik itu hilang, gitu ya. Tetapi kalau syirik kecil ya amal itu aja. Kalau kita sholat sunnah 2 rakaat tapi kita riya, syirik kecil, begitu ya. Ya amal pada sholat 2 rakaat itu aja yang hilang, yang lain tidak hilang, begitu. Yang ketiga adalah ismun azim. Nah, dosa yang besar. Ini kelanjutan dari An-Nisa ayat berapa? Ayat 48 tadi ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi, apa lanjutannya? Isman azim. Faqad iftara isman azima. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sesungguhnya dia mengerjakan dosa yang sangat besar.
Yang berikutnya dhalalun mubin gitu ya. Kesesatan yang nyata. Kalau ini di dalam surat An-Nisa ayat 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan mubina. Dhalalun ba'ida ayatnya ya. Kesesatan yang tersesat sejauh-jauhnya begitu. Ini bisa juga dhalalun mubin karena dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2 itu disebutkan juga sebagai dhalalun mubin. Barang siapa yang menyekutukan Allah sungguh dia telah tersesat sejauh-jauhnya. Yang berikutnya hirmanul jannah, diharamkan dari surga. Tidak bisa masuk surga orang yang syirik. Dukhulun nar, akhirnya kemudian apa? Masuk neraka. Dan yang terakhir ihbatul amal, terhapusnya amal. Bayangkan mulai dari balik sampai dengan sekarang berapa tahun, puluhan tahun. Kalau seseorang itu syirik besar, maka amal-amalnya semuanya terhapus, amal-amalnya hangus. Kita kehilangan nomor telepon saja begitu ya, yang hangus karena kadang-kadang di zaman sekarang pakai wifi lupa tidak ini ya dibayar berapa lama begitu nomornya hangus, itu aja udah menyesal gitu ya. Saya pernah kehilangan salah satu nomor saya begitu ya. Nah, nomornya waktu itu nomor cantik karena akhirannya 3000. Ya gara-gara begitu. Dipakai tapi dipakainya pakai wifi, jarang diisi pulsa. Nah, satu HP waktu itu 2 telepon. Yang satu itu hidup, nah yang itu justru kemudian mati. Nah, itu aja menyesal gitu ya. Akhirnya beli baru. Nah, yang sekarang yang akhirannya 5000 itu. Padahal cuma nomor HP begitu ya. Kalau yang nomornya istri saya itu juga sama, sering pakai wifi, tidak pernah isi pulsa, akhirnya nomornya hangus. Tapi untungnya ingatnya itu tidak lama setelah hangus itu, kemudian langsung ke layanan providernya. Setelah itu kemudian dipindah, tetapi akhirnya dari Telkomsel menjadi kartu Halo begitu. Bayangkan hanya sekedar hangusnya nomor saja kita menyesal gitu ya. Apalagi kalau hangus amal-amal kita. Apalagi kalau hangus sekian tahun bahkan sekian puluh tahun pahala kita sejak akil balik kalau kita berbuat syirik. Nah, karenanya sangat bahaya, bukan hanya tidak mendapatkan ampunan Allah di malam nisfu Sa'ban, tetapi juga tidak mendapatkan ampunan Allah pada waktu-waktu yang lain, bahkan terhapusnya seluruh amal kalau kita berbuat syirik besar. Nah, yang kedua adalah musahin. Nah, musahin itu apa? Ada 2 pendapat di kalangan para ulama begitu ya. Tetapi pendapat-pendapat ini kemudian bisa disatukan. Al-Auza'i beliau mengatakan musahin adalah pelaku bid'ah yang memecah belah kaum muslimin. Al-Mubarakfuri mengatakan musahin adalah orang yang bertengkar dan bermusuhan dengan seorang muslim bukan karena sebab agama yang dipertengkarkan. Jadi seorang muslim pun kalau dia bertengkar bermusuhan dengan muslim yang lain karena persoalan-persoalan yang tidak dibenarkan secara syariat, persoalan-persoalan remeh, persoalan-persoalan receh, persoalan-persoalan duniawi, sampai kemudian tidak mau saling menyapa, sampai kemudian bertengkar, nah itu bisa masuk kategori musahin. Sedangkan menurut Ibnu Ashir, musahin adalah orang yang memusuhi umat Islam, siapapun dia. Nah, kalau itu dari luar Islam, ya sudah jelas karena masuk juga dalam kategori musyrik. Tetapi poin pentingnya adalah bagi kita untuk melakukan introspeksi, jika musahin itu adalah sebagaimana penjelasan Al-Mubarakfuri dan para ulama yang lain, juga termasuk seorang muslim yang bertengkar bermusuhan dengan sesama muslim yang lain. Nah, ini coba kita mulai introspeksi diri begitu. Bagaimana kita dengan kerabat kita, bagaimana kita dengan tetangga kita, bagaimana kita dengan
rekan kerja kita, bagaimana dengan teman-teman kita, terutama yang sama-sama muslim. Jangan sampai ada pertengkaran, jangan sampai ada permusuhan, jangan ada saling benci di antara kita. Islam ini demikian indah, bukan hanya mengajarkan bagaimana kita menata hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, bertauhid kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ibadah mahdoh kita, kemudian sholat, ada puasa, ada zikir dan doa, dan seterusnya. Tetapi juga Islam mengajarkan hablum minan nas, bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia terbaik yang mencontohkan bagaimana beliau menyayangi sesama manusia, bagaimana beliau bersikap tanpa pernah membenci dan mendendam kepada orang lain. Demikian pula para sahabat. Kita hari-hari ini kadang-kadang hanya dalam masalah-masalah yang sebenarnya itu bukan masalah prinsip, masalah-masalah cabang, masalah-masalah furu'iyah, beda dalam fikih itu kadang-kadang gegeran begitu ya. Beda pilihan dalam politik, pilkades yang sebentar lagi di Gresik ada pilihan kepala desa serentak. Apalagi nanti pada saat ada pilkada dan sebagainya, beda pilihan bisa kemudian saling bertengkar, saling memusuhi. Apalagi juga masalah-masalah duniawi antara seorang saudara dengan saudara yang lain, masih saudara kandung, kemudian saling bertengkar, bermusuhan, tidak saling menyapa karena urusan warisan. Nah, sering kita dengar, bahkan sampai ada yang mau saling bunuh gara-gara warisan dengan tetangga gitu ya. Masalah yang sebenarnya tidak patut dipertengkarkan. Anak dengan anak tetangga kemudian main, salah satunya kesenggol, nangis. Nah, padahal si anak tadi yang tadinya nangis, nanti 1 jam atau 2 jam lagi sudah berteman lagi, sudah melupakan yang tadi. Anak-anak itu kan tidak ada yang pendendam. Anak-anak itu kan saling memaafkan, lupa dengan hal-hal yang tidak baik. Ya segera berteman lagi, berkumpul lagi. Nah, jangan sampai kemudian orang tuanya gara-gara anaknya itu tukaran, kemudian orang tuanya yang akhirnya bermusuhan dengan tetangganya. Nah, ini kita khawatir kalau masuk dalam kategori musahin. Demikian pula ketika seseorang di tempat kerjanya dengan rekan kerja merasa ini sama-sama masuknya bareng, kerjanya juga sama, bahkan dia merasa lebih baik daripada kinerja temannya. Tapi kenapa temannya yang kemudian naik jabatan? Tapi kenapa temannya yang kemudian mendapatkan bonus lebih tinggi, kenaikan gaji lebih tinggi, menduduki eselon duluan begitu, sementara dirinya enggak? Nah, ini bisa kalau dari situ bermusuhan, dari situ kemudian mendendam, menjadi sebab pertengkaran, tidak mau saling menyapa dan seterusnya, kita juga khawatir yang seperti itu tergolong musahin. Karenanya kita patut berhati-hati. Kita lihat demikian indahnya Islam itu memberikan tuntunan terkait dengan ukhuwah Islamiyah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang beriman itu dengan sebutan ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya hanya orang-orang beriman itu yang bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Maka damaikanlah saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya, dan bertakwalah kepada Allah la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Saudara itu kan artinya bentuk jamaknya bisa ikhwah, bisa ikhwan. Ikhwah itu ketika
persaudaraannya adalah persaudaraan sekandung. Sementara ikhwan itu sering dipakai untuk persaudaraan yang tidak sekandung. Tetapi di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang tadi, innamal mu'minuna ikhwah. Allah menggunakan istilah ikhwah untuk menunjukkan persaudaraan sesama mukmin. Padahal ini bukan persaudaraan sekandung. Maka kata sebagian mufassirin, ayat ini memberikan isyarat bahwa persaudaraan di atas keimanan, ukhuwah imaniyah itu jauh lebih kuat daripada persaudaraan sekandung, persaudaraan karena hubungan darah. Dan demikianlah yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Bagaimana mereka sangat jauh dari kategori musahin. Karena persaudaraannya demikian erat, persaudaraannya demikian kuat. Tidak saling bermusuhan. Bahkan meskipun baru kenal gitu ya. Ada sebuah kisah di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saat itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang duduk di bawah pohon kurma, beralaskan tanah. Beliau didampingi beberapa sahabat. Ada Abu Dzar Al-Ghifari, ada Salman Al-Farisi, sampai ada sahabat muda Abdullah bin Umar. Saat itu mereka sedang membincangkan agama, membincangkan urusan agama. Tiba-tiba datang dua orang bersaudara mengapit seorang anak muda yang masih belia. Datang langsung kemudian mengatakan, wahai Amirul Mukminin, tegakkan hukum Allah, tegakkan had atas anak muda ini, tegakkan qisas atas dia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan para sahabat yang tadi sedang berdiskusi terhenyak, kaget. Ini ada apa? Tiba-tiba ada orang mengadu dan menuntut qisas. Apa yang terjadi? Wahai Amirul Mukminin, anak muda ini telah membunuh ayahku. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat anak muda yang dituduh membunuh ayahnya ini, tampak wajahnya cukup bersih, menyiratkan tanda penyesalan, dari gerak-geriknya cukup sopan, terpancar adab yang mulia. Maka Umar bin Khattab menanyakan kembali, benarkah dia membunuh ayah kalian? Iya wahai Amirul Mukminin, kami punya saksi, kami punya bukti yang bisa segera kami hadirkan ke sini. Wahai anak muda, Umar bertanya kepada anak muda itu, apakah benar engkau membunuh ayah mereka? Wahai Amirul Mukminin, benar apa yang mereka katakan. Aku memang telah membunuh ayah mereka dan aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu adalah kekhilafanku. Bukan aku sengaja, bukan aku rencanakan. Bagaimana ceritanya engkau bisa membunuh ayah mereka? Wahai Amirul Mukminin, saya datang dari desa. Saya membawa seekor kuda, mengendarai itu hingga ke Madinah dengan tujuan saya mencari nafkah di Madinah. Kuda itu kemudian saya tambat di sebuah pekarangan, yang belakangan saya tahu ternyata pekarangan itu adalah milik keluarga mereka. Setelah saya tinggal, saya tidak tahu ternyata kuda saya itu memakan tanaman mereka. Ketika saya datang, saya melihat ayah mereka sudah memukul kepala kuda saya hingga kemudian kuda saya itu mati. Saya langsung emosi, kemarahan saya meluap. Saya cabut pedang saya tebaskan ke ayah mereka dan kemudian ayah mereka meninggal. Memang benar saya yang membunuh ayah mereka, wahai Amirul Mukminin. Akan tetapi saya minta waktu. Saya siap untuk dikisos, tetapi saya minta waktu. Umar bin Khattab terdiam sesaat.
jelaskan apa yang engkau minta. Wahai Amirul Mukminin, saya minta waktu 3 hari saja. Saya pasti akan memenuhi untuk dikisos. Tetapi saya punya urusan di desa saya. Saya punya amanah-amanah yang harus saya selesaikan. Saya ingin menyelesaikan semuanya terlebih dahulu. Termasuk memberikan uang kepada keluarga, nafkah kepada keluarga sebagai nafkah terakhir. Saya akan kembali lagi ke Madinah dan saya siap untuk dikisos. Umar bin Khattab melihat kesungguhan pemuda ini, melihat kejujuran dan adabnya. Beliau kemudian bertanya kepada 2 orang yang tadinya menuntut itu, apakah kalian bersedia seandainya kalian memaafkan anak muda ini dan aku akan membayar diat sebagai gantinya? 2 orang tadi mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ayah kami yang terbunuh itu adalah ayah yang selama ini membesarkan dan menyayangi kami. Kami benar-benar merasa kehilangan dan kami tidak akan tenang sebelum orang yang membunuhnya itu dikisos, dihukum mati. Sementara kami ini juga bukan orang miskin, kami tidak mengharapkan diat, tidak mengharapkan denda, berapapun jumlahnya. Yang kami inginkan adalah anak muda ini dihukum mati. Umar bin Khattab tidak bisa memaksa lagi. Beliau kemudian bertanya lagi kepada anak muda tadi, wahai anak muda, apakah engkau punya penjamin di Madinah ini? Agar ada jaminan bahwa engkau pasti kembali ke Madinah untuk memenuhi hukumanmu. Wahai Amirul Mukminin, aku tidak punya siapapun di Madinah. Aku tidak punya kerabat. Aku juga tidak kenal dengan siapapun di Madinah ini. Tapi tolong beri aku waktu ya Amirul Mukminin, 3 hari saja menyelesaikan urusanku. Salman Al-Farisi kemudian angkat tangan. Wahai Amirul Mukminin, biarlah aku yang menjadi penjamin anak muda ini. Umar bin Khattab menatap sejenak Salman Al-Farisi. Kemudian menanyakan kepada 2 orang penuntut tadi, apakah kalian mau kalau Salman Al-Farisi menjadi penjaminnya? Baik, kami memberikan waktu kepada anak muda itu 3 hari dan Salman Al-Farisi menjadi penjaminnya. Pulanglah anak muda ini, naik kuda bergegas menuju desanya. Hingga waktu yang dinantikan, yang dijanjikan 3 hari itu pun tiba. Pagi-pagi belum kelihatan tanda-tanda kedatangannya. Matahari mulai naik di waktu duha, siang hari masuk waktu zuhur belum juga datang. Bahkan mulai bergeser matahari itu ke barat. Mendekati asar ini sudah mulai suasana Madinah tegang. Ini nanti bagaimana kalau Salman Al-Farisi yang akan dieksekusi karena menjadi penjamin? Karena resiko dari penjamin orang yang akan dikisos adalah kalau yang akan dikisos tidak datang, maka yang penjaminnya ini yang menjadi gantinya. Hari semakin sore, suasana semakin tegang. Beberapa sahabat, teman akrab Salman Al-Farisi, diantaranya Abu Darda, menghadap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wahai Umar, biarlah aku yang menjadi pengganti Salman Al-Farisi. Jangan dia. Biar aku saja yang dikisos. Tetapi 2 orang penuntut tadi tidak mau. Tidak, yang menjadi penjamin adalah Salman Al-Farisi. Hampir habis waktunya. Alhamdulillah kemudian dari kejauhan datang pemuda tadi dengan berlari. Bajunya sudah lusuh, penuh dengan debu, kotor, bahkan tanda-tanda dia terjatuh, ada sedikit luka. Dengan tergopoh-gopoh mendatangi Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wahai Amirul Mukminin, maafkan aku, ternyata urusan di desaku sangat rumit sehingga tidak bisa selesai dalam waktu cepat. Begitu urusan itu selesai, aku segera memacu kudaku ke Madinah hingga kudaku kelelahan dan kemudian aku berlari hingga bisa sampai di sini. Silahkan, aku siap untuk
dieksekusi, aku siap untuk dikisas menjalani hukuman mati. Amirul Mukminin takjub dengan kejujuran pemuda ini. Wahai anak muda, kenapa engkau kembali ke Madinah? Padahal engkau punya kesempatan untuk melarikan diri. Engkau punya kesempatan untuk menghindari hukuman mati. Apa jawaban anak muda itu? Wahai Amirul Mukminin, aku tidak mau kalau orang-orang berkata bahwa saat ini sudah tidak ada kejujuran. Saat ini sudah tidak ada orang Islam yang jujur. Aku tidak mau dunia mengatakan itu. Umar bin Khattab takjub. Beliau kemudian menoleh ke Salman Al-Farisi. Wahai Salman, engkau tidak kenal dengan anak muda ini. Kenapa engkau bersedia menjadi penjaminnya? Wahai Amirul Mukminin, kata Salman, aku tidak mau orang-orang berkata bahwa di dunia sekarang ini tidak ada lagi Muslim yang percaya dengan Muslim yang lain. Aku tidak mau orang-orang mengatakan bahwa di antara kaum muslimin sudah tidak ada lagi rasa percaya. Aku percaya kepada dia karena dia adalah seorang muslim. Aku percaya kepada dia pasti menepati janji karena dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar ini, dua orang yang tadinya menuntut eksekusi itu justru menangis. Mereka kemudian mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kami memaafkan pemuda itu, kami mencabut tuntutan kami. Kenapa kalian tiba-tiba tidak mau melanjutkan tuntutan kalian? Kenapa tiba-tiba kalian memaafkan? Kata mereka, kami tidak mau orang-orang mengatakan di antara kaum muslimin sudah tidak ada lagi saling memaafkan. Di antara kaum muslimin sudah tidak ada lagi rasa kasih sayang. Ini satu keteladanan ukhuwah Islamiyah dari para sahabat di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang demikian luar biasa. Bagaimana antara seorang muslim dengan muslim yang lain meskipun baru kenal, begitu sikoh saling percaya, mudah untuk memaafkan, demikian mudah untuk saling menolong. Tidak ada permusuhan. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Nah, semoga kita juga dengan saudara-saudara kita, dengan sesama kaum muslimin, dengan sesama orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berupaya untuk senantiasa merekatkan persatuan. Berupaya untuk senantiasa kita bersatu padu. Tidak mudah dipecah belah, tidak juga kita kemudian punya hasad, membenci atau mendendam kepada saudara-saudara kita yang seiman. Sebagaimana doa yang sering kita panjatkan, doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah kami dan para pendahulu kami yang beriman, dan janganlah engkau jadikan ada ghil, hasad, iri, dengki kepada sesama mukmin. Nah, kita minta itu. Bahkan mungkin setiap hari minta agar tidak ada ghil di hati kita. Ghil itu lebih ringan daripada hasad. Ya, kita ada kerentek lintasan hati, tidak suka dengan sesama muslim. Kita ada lintasan hati mau memusuhi seorang muslim. Itu ghil, dan itu kita minta kepada Allah jangan sampai ada ghil di hati kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita termasuk doa tadi, sehingga kita dengan saudara-saudara kita benar-benar menjadi innamal mu'minuna ikhwah. Kita bersaudara, kita jauh dari permusuhan, kita jauh dari pertengkaran dengan sesama mukmin, dan kita semakin rekat di dalam persatuan. Dan semoga dengan itu kita jauh dari
kategori musyrik, kita jauh dari kategori musahin, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita pada malam nisfu Sa'ban yang sebentar lagi akan datang. Demikian mungkin sebagai pengantar, dan monggo nanti kalau dilanjutkan dengan diskusi, ada yang menambahi atau ada yang bertanya, dipersilahkan. Jazakumullah khairan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.